warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriliani Putri, NIM 22010249. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pemrograman yang setelah saya buat, pemrograman polimorfisme pada praktikum 5 pemrograman berorientasi objek. Nah, lanjut saja saya akan menjelaskan pemrogramannya. Yang pertama ada stack include iostream untuk pemanggilan memanggil library sin dan cout. Kemudian ada hashtag include vector untuk menggunakan fungsi vektor di dalam pemrograman ini. Kemudian ada kelas hewan sebagai kelas utama. Kelas hewannya mempunyai atribut string nama, integer usia, dan char jenis kelamin yang hak aksesnya yaitu protected. Kemudian ada konstruktor hewan yang di dalamnya ada parameter fungsi nama, usia, dan jenis kelamin pada atribut hewan ini yang diambil di atribut hewan ini. Nah, fungsi konstruktor hewan ini untuk menyampaikan nilai yang diinput ke dalam sini yang hak aksesnya public. Kemudian ada string get nama. String get nama itu untuk mengakses atribut-atribut nama yang ada di dalam sini. Kemudian ada return nama. Return nama ini untuk mengembalikan nilai atribut nama. Lalu ada void set nama. Void set nama ini fungsinya setiap objek yang kita update di nama void set nama ini inilah yang menyampaikan updatean tersebut ke dalam sini. Kemudian ada inGetUsia. inGetUsia ini untuk mengakses atribut usia. Return usia untuk mengembalikan nilai usia kepada atribut usia. Lalu ada void set usia. Void set usia ini setiap nilai yang diupdate, yang sudah saya kasih tahu sebelumnya, setiap nilai yang kita update di dalam void set usia ini, updatean ini yang akan mengantarkan kepada atribut utama pada di kelas utama. Kemudian ada char get jenis kelamin untuk mengakses atribut jenis kelamin. Return jenis kelamin ini mengembalikan nilai atribut jenis kelamin. Kemudian void set jenis kelamin yang fungsinya itu setiap perubahan atribut jenis kelamin atau updateannya, fungsi inilah yang akan mengantarkan updatean ini ke kelas utama. Kemudian ada void tampilkan info. Void inilah yang akan menampilkan atribut yang telah kita buat ke konsol nanti atau outputan nanti. Adapun yang akan ditampilkan ada nama, usia, dan jenis kelamin. Kemudian ada kelas singa. Kelas singa merupakan turunan dari kelas hewan, yaitu pewarisan yang bisa disebut juga inheritance, di mana inheritance ini adalah kelas yang menurunkan properti dan metode yang dimiliki ke kelas lain. Adapun yang diturunkan ada atribut nama, usia, dan jenis kelamin di kelas hewan yang diturunkan. Nah, kelas singa ini mempunyai atribut string warna bulu yang hak aksesnya bersifat private. Kemudian ada konstruktor singa yang di dalamnya ada parameter fungsi nama, usia, jenis kelamin, dan warna bulu yang bersifat hak akses public, di mana konstruktor ini berfungsi untuk menyampaikan nilai yang diinput ke dalam sini. Kemudian ini ada string get warna bulu untuk mengakses atribut-atribut warna bulu di sini. Kemudian return warna bulu untuk mengembalikan nilai atribut warna bulu. Void set warna bulu ini berfungsi untuk setiap objek ini diupdate. Void set warna bulu inilah yang akan menyampaikan updatean tersebut
ke dalam sini. Kemudian ada void tampilkan info, sudah saya kasih tahu sebelumnya. Ini berfungsi untuk menampilkan objek yang kita buat, seperti ada nama hewan, usia, jenis kelamin, warna bulu. Nah, ini yang akan ditampilkan di konsol nanti. Kemudian ada kelas gajah. Kelas gajah ini merupakan turunan dari kelas hewan. Kelas hewannya ini bersifat publik. Nah, kelas gajah sendiri ini memiliki atribut integer panjang belalai yang hak aksesnya bersifat private. Kemudian ada konstruktor gajah. Konstruktor gajah di dalamnya ada parameter fungsi nama, usia, jenis kelamin, dan integer panjang belalai. Adapun yang diturunkan dari kelas hewan yaitu ada string nama, integer usia, dan char jenis kelamin. Kemudian ada integer get panjang belalai. Ini berfungsi sebagai untuk mengakses atribut-atribut panjang belalai yang ada di dalam sini. Kemudian return panjang belalai untuk mengembalikan nilai atribut panjang belalai. Kemudian ada void set panjang belalai. Void set panjang belalai ini untuk setiap objek yang kita update. Void set panjang belalai inilah yang menyampaikan updatean tersebut ke dalam sini. Kemudian ada void tampilkan info yang akan menampilkan atribut ke dalam konsol atau outputan nanti. Adapun yang ditampilkan ada nama hewan, usia, jenis kelamin, dan panjang belalai. Kemudian ada kelas harimau. Kelas harimau ini merupakan kelas hewan yang bersifat inheritance, pewarisan dari kelas hewan. Nah, kelas harimau ini mempunyai atribut integer, jumlah garis, di mana hak aksesnya private. Kemudian ada konstruktor harimau yang di dalamnya ada parameter fungsi nama, usia, dan jenis kelamin dari turunan dari hewan, atribut hewan, dan adapun integer jumlah garis dari atribut harimau. Di mana konstruktor ini untuk menyampaikan nilai yang diinput ke dalam sini, akses private ini jumlah garis. Nah, kemudian ini ada integer get jumlah garis, yaitu untuk mengakses atribut-atribut jumlah garis. Kemudian ada return jumlah garis untuk mengembalikan nilai atribut jumlah garis. Kemudian ada void set jumlah garis yang sudah saya kasih tahu sebelumnya. Void set jumlah garis ini berfungsi untuk setiap objek yang kita update. Void set jumlah garis inilah yang akan menyampaikan updatean tersebut ke dalam sini. Kemudian ada void tampilkan info. Data-data yang kita input akan tampil di konsol. Adapun yang akan tampil di konsol nama hewan, usia, jenis kelamin, dan jumlah garis. Kemudian ini ada kelas pengunjung. Kelas pengunjung ini merupakan kelas tunggal, nggak ada pewarisan. Kelas pengunjung ini memiliki atribut string nama, integer usia, double harga yang bersifat hak akses private. Kemudian ada konstruktor pengunjung yang di dalamnya ada parameter fungsi nama, usia, dan harga. Seperti saya kasih tahu sebelumnya, konstruktor ini menyampaikan nilai yang diinput ke dalam sini. Kemudian ada string get nama. String get nama itu untuk mengakses atribut-atribut nama. Kemudian return nama untuk mengembalikan nilai atribut nama. Void set nama berfungsi untuk setiap objek yang diupdate
File set nama inilah yang akan menyampaikan updatean tersebut ke dalam sini. In get usia ini untuk mengakses atribut-atribut usia, kemudian return usia untuk mengembalikan nilai atribut usia. Void set usia ini untuk apabila kita mengupdate di void set usia, maka void set usia inilah yang akan menyampaikan updatean tersebut. Kemudian double get harga untuk mengakses atribut harga, kemudian return harga untuk mengembalikan nilai atribut harga. Kemudian ada void set harga. Void set ini apabila setiap objek yang kita update, void set harga inilah yang akan menyampaikan updatean tersebut ke dalam atribut yang di atas. Nah, kemudian ini ada kelas taman binatang. Kelas taman binatang ini yang mengelola objek hewan dan pengunjung. Nah, di sini ada vektor hewan, bintang, daftar hewan, vektor pengunjung, bintang, daftar pengunjung. Vektor ini berfungsi untuk menyimpan setiap data-data hewan baru dan data-data pengunjung baru ke dalam kelas hewan dan kelas pengunjung yang bersifat private. Kemudian ini ada beberapa fungsi yang diakses publik. Void tambah hewan, hewan bintang hewan, daftar hewan, titik pushback hewan. Nah, pushback ini berfungsi untuk menambahkan hewan-hewan yang ada di menu utama. Kemudian ada void tambah pengunjung, pengunjung bintang pengunjung, daftar pengunjung, titik pushback pengunjung. Nah, pushback pengunjung ini untuk menambahkan pengunjung yang ada di menu utama. Nah, di sini ada polymorphismenya ada di dalam sini. Void untuk menampilkan daftar hewan pada outputan nanti atau konsol nanti. Void daftar hewan Safari Lagoy yang ada di Safari Lagoy. Nah, for in i sama dengan 0 ini perulangan. Di sini ada looping. Fungsi looping ini mengulang-ulang setiap data hewan yang kita tambah, jadi terserah atau sebanyak apapun yang bisa untuk kita tambah. Kemudian ada void tampilkan daftar pengunjung untuk menampilkan daftar pengunjung. Cout daftar pengunjung Safari Lagoy yang akan ditampilkan di konsol nanti. Nah, ini ada fungsi loopingnya, sudah saya kasih tahu sebelumnya. Fungsi looping ini untuk mengulang-ulang setiap data pengunjung yang kita tambah sebanyak apapun itu. Sebanyak apapun yang kita tambah. Nah, polymorphisme ini hanya diturunkan dari kelas utama saja yang diturunkan. Output yang diturunkan itu harus berbeda dengan kelas induknya. Harus berbeda dari kelas induknya. Adapun nanti cout-nya ada tampilannya ada nama pengunjung, usia, dan harga tiket. Nah, ini program utamanya di integer main. Yang pertama ada membuat objek taman binatang, cout data taman binatang, Safari Lagoy. Kemudian ada untuk menambah objek baru hewan seperti singa, gajah, harimau, dan kancil. Ini bisa kita update sesuai dengan atribut yang ada di kelas singa, gajah, harimau, dan kancil. Kemudian ini ada menambahkan hewan lain ke taman binatang. Nah, kita bisa menambahkan hewan lain ke taman binatang, singa, gajah, harimau, dan kancil. Kemudian ini untuk menampilkan objek baru pengunjung. Ada pengunjung 1, pengunjung 2, pengunjung 3, pengunjung 4, dan pengunjung 5. Bisa kita update sendiri untuk cout nanti, untuk tampilan konsol.
Kemudian ini ada untuk menambahkan pengunjung lain ke taman binatang untuk bisa menambah ke dalam menambah pengunjung baru ke dalam taman binatang. Kemudian menampilkan data yang diinput. Adapun data yang diinput, tampilkan daftar hewan, tampilkan daftar pengunjung. Kemudian membersihkan objek agar tidak terjadi kebocoran memori. Nah, fungsi delete ini untuk mengalokasikan data. Pada saat berjalan, kita alokasikan, kita simpan di memori yang berbeda. Singa, gajah, harimau, kancil, pengunjung 1, pengunjung 2, dan pengunjung 3. Nah, sudah saya buat programnya dan saya jelasin, kemudian kita run. Nah, ini tampilan output dari pemrograman yang telah saya buat, data Taman Binatang Safari Lagoy. Nah, nama hewan singa, usia 5, jenis kelamin jantan. Nah, saat di output ini hanya muncul objek-objek yang di kelas hewan. Nah, ini yang dinamakan pemrograman yang bersifat polimorfisme. Hanya objek yang ada di kelas hewan. Nah, berbeda dengan inheritance. Inheritance itu pewarisan dari kelas utama atau kelas lainnya. Nah, ini daftar pengunjung Safari Lagoy. Ada pengunjung pertama, kedua, 3, 4, 5. Sekian dari penjelasan pemrograman dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Semoga kedepannya bisa saya perbaiki. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.